Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Rahayu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai pengembangan destinasi di Kota Pontianak. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu, Kota Pontianak ini merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, yang mana Kota Pontianak ini sering juga disebut dengan Kota Katulistiwa. Hal ini dikarenakan Kota Pontianak dilewati oleh garis ekuator yang juga kita sering menyebutnya dengan garis Katulistiwa. Dengan dilintasi garis tersebut, Pontianak memiliki suhu relatif lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan kota-kota lainnya. Nah, untuk Kota Pontianak ini em, memiliki beberapa isu pengembangan pariwisata. Yang pertama itu adalah kurangnya promosi, di mana kurang maksimalnya promosi ini membuat potensi wisata di Kota Pontianak menjadi sedikit terbatas. Lalu infrastruktur yang terbatas ini juga membuat dan menunjang dengan makin minimnya atau hambatan bagi pengembangan pariwisata itu sendiri, mulai dari transportasi serta fasilitas umumnya. Kemudian koordinasi antar pemangku kepentingan ini juga menjadi kendala, dan kurangnya komunikasi ini antar pemerintah dan juga pelaku usaha pariwisata ini menghambat pengembangan destinasi wisata yang ada di Kota Pontianak. Untuk faktor kunjungan, ada beberapa faktor. Yang pertama, tren kunjungan stabil, yaitu kunjungan wisatawan Pontianak yang menunjukkan tren stabil dalam 5 hingga 10 tahun terakhir dengan peningkatan kecil setiap tahunnya, tetapi tetap ada peningkatan. Lalu yang kedua, ada faktor musiman. Nah, kunjungan ini dipengaruhi oleh musim liburan, kemudian event-event atau acara tertentu. Ini membuat kunjungan wisatawan sedikit bertambah pada beberapa perhelatan. Lalu yang ketiga ada wisatawan domestik mendominasi. Nah, itu sebagian besar pengunjung wisatawan itu didominasi oleh wisatawan domestik untuk mempromosikan Pontianak di pasar internasional. Kemudian untuk jumlah kunjungan 5 tahun terakhir, ini untuk kunjungan wisatawan mancanegara, itu mengalami peningkatan, begitupun dengan wisatawan Nusantaranya juga mengalami peningkatan, bahkan di tahun 2025 ini untuk wisatawan mancanegara itu naik menjadi 8.008 atau sebanyak 5.905 kunjungan dari tahun sebelumnya. Adapun beberapa destinasi tujuan wisata unggulan yang ada di Kota Pontianak, yang pertama ada Tugu Katulistiwa. Seperti tadi yang awalnya sudah saya sampaikan, bahwa Pontianak merupakan eh, kota Katulistiwa karena di sana juga terdapat Tugu Katulistiwa sebagai eh, mercusuar atau biasa disebut mercusuar atau mungkin simbol pembatas dari garis Katulistiwa ini. Jadi ikon kota juga, sehingga titik nol ekuator itu berada di sana dan dapat mengunjungi museum di sekitar Tugu Katulistiwa. Kemudian ada Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia yang memiliki panjang mencapai 1.143 kilometer yang membelah kota Pontianak dan khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Lalu yang terakhir ada Pantai Pasir Panjang. Nah, Pontianak memang tidak didominasi oleh perairan, tapi ada satu pantai yang memang satu-satunya di sana dan juga merupakan destinasi air yang menjadi favorit warga di sana, yaitu Pasir Panjang seperti itu. Dan ini menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan untuk bersantai dan menikmati pemandangan laut di Kota Pontianak. Untuk akomodasi hotel yang tersedia, di Pontianak ada beberapa hotel berbintang, kurang lebihnya ada 22 hotel berbintang untuk menunjang akomodasi para wisatawan yang berkunjung di Kota Pontianak dan menawarkan fasilitas yang tentunya lengkap sesuai dengan standar perhotelan. Lalu ada juga hotel non bintang, meskipun tidak semewah atau selengkap hotel berbintang, tetapi fitur-fitur atau fasilitas yang ada di hotel non bintang ini juga menunjang para wisatawan yang mungkin memiliki anggaran yang middle atau pertengahan, serta penginapan-penginapan seperti homestay yang juga cocok untuk mereka yang memiliki keterbatasan finansial, tetapi tetap ingin berlibur di Kota Pontianak. Sehingga untuk akomodasi, Kota Pontianak sangat menunjang, baik itu dari mereka yang sudah prepare terkait anggaran atau perbekalan, hingga mereka yang memiliki keterbatasan perbekalan atau minimnya budget. Aksesibilitas menuju destinasi yang ada di Kota Pontianak. Untuk pelayanan transportasi di sana juga sudah lengkap untuk transportasi online maupun offline. Nah, untuk transportasi online-nya juga sudah
banyak di sana dan juga sudah mulai gampang untuk didapatkan seperti itu. Kemudian sistem transportasi seperti angkutan kota juga menjadikan akses ini menjadi destinasinya mudah untuk digapai. Lalu jalan raya yang baik, akses menuju tempat wisata juga sudah halus perjalanannya, sudah mudah dijangkau. Kemudian ditunjang juga dengan Bandara Internasional Supadio. Jadi bandara ini sudah bertaraf internasional sehingga penerbangan tidak hanya melayani perjalanan domestik saja, tetapi perjalanan internasional seperti dari negara-negara di kawasan ASEAN juga sudah mulai masuk ke dalam kota Pontianak. Fasilitas pendukung pariwisata, yang pertama pasti ada kantor informasi pariwisata atau TIC, Information Center. Ini terdapat di beberapa kantor informasi yang ada di Kota Pontianak, seperti di Bandara Supadio, serta di beberapa titik pusat wisata yang ada di Kota Pontianak. Kemudian tempat parkir yang memadai. Di Pontianak juga sudah mulai dibangun beberapa gedung-gedung parkiran yang bertingkat karena memang keterbatasan lahan ini membuat pemerintah atau Pemkot harus lebih berinovasi dalam meminimalisir kunjungan wisatawan yang mungkin akan menumpuk atau membludak pada saat momen-momen tertentu. Dan untuk mengantisipasi itu, pemerintah juga sudah menyediakan tempat parkir yang memadai, khususnya di pusat-pusat kota yang memang terbatas dengan uh, lahan parkir terbuka, sehingga dibuatkanlah parkir bertingkat di pusat-pusat dan di titik kota. Kemudian fasilitas kesehatan dan keamanan. Nah, fasilitas ini juga mudah didapatkan oleh wisatawan untuk mendukung pariwisata mulai dari rumah sakit, kelas 1, 2, 3 hingga fasilitas-fasilitas klinik yang dapat menunjang wisatawan saat berkunjung dan menjamin kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke kota Pontianak. Untuk fasilitas konvensi yang ada, tentunya dari akomodasi yang sudah ada, perhotelan, kemudian gedung-gedung serbaguna juga sudah ada di Kota Pontianak untuk menunjang konvensi yang nanti akan mungkin diselenggarakan di Kota Pontianak. Bahkan perhelatan-perhelatan akbar nasional juga sering dilakukan di Kota Pontianak. Sehingga ini menunjukkan bahwa Pontianak sudah siap untuk menyelenggarakan konvensi, meeting, insentif, dan exhibition yang mungkin nanti akan dilaksanakan di Kota Pontianak untuk next project berikutnya. Untuk gedung serbaguna juga sudah banyak untuk mendukung kegiatan serta bisnis, ruang pertemuan juga banyak hotel-hotel sudah menyediakan, lalu akomodasi untuk peserta juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan diselenggarakan di gedung serbaguna atau ruang-ruang pertemuan yang ada di Pontianak, atau mungkin kita di Pontianak juga ada Pontianak Convention Center atau PCC yang juga menunjang kegiatan masyarakat atau juga sering digunakan untuk perhelatan-perhelatan akbar, bahkan untuk kegiatan exhibition seringnya seperti itu. Kemudian untuk acara reguler tahunan, yang pertama ada Festival Khatulistiwa, yaitu acara tahunan memang mereka berkunjung di Tugu Khatulistiwa untuk memperingati Hari Khatulistiwa, kemudian akan ada pelaksanaan-pelaksanaan juga dilaksanakan di sana, kemudian berbagai festival juga dilaksanakan di Tugu Khatulistiwa sebagai ikon Kota Pontianak seperti itu, sehingga para pelaku seni juga berkumpul di festival tersebut untuk berbagai macam kegiatan budaya. Selanjutnya ada pameran budaya dan kuliner, menampilkan warisan budaya yang ada di Kota Pontianak, serta kuliner-kulinernya yang tentunya enak dan tidak dijumpai di tempat atau kota lainnya. Seperti kuliner besaprah, biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Melayu, seperti itu karena Pontianak ini didominasi oleh 3 suku. Cina, Dayak, Melayu atau Cidayu. Cina itu biasanya Tionghoa atau kita lebih familiarnya menyebutnya dengan Tionghoa. Nah, di sana kuliner ketiga suku ini cukup mendominasi dan cukup sebanding dan setara. Namun untuk kuliner saprahan ini memang biasanya dilakukan oleh masyarakat dari suku Melayu. Itu makan bersama secara besar dan lesehan kalau mungkin kita lebih familiarnya. Kemudian kompetisi olahraga tradisional. Nah, event di sana juga banyak menyelenggarakan kompetisi olahraga-olahraga tradisional, kemudian mempromosikan olahraga lokal yang ada di Pontianak untuk dapat menarik minat wisatawan. Serta banyak event-event atau acara tahunan yang sering dilaksanakan, seperti halnya di bulan Ramadan, menjelang Ramadan, bahkan menjelang Lebaran, itu ada Festival Meriam Karbit yang dilakukan oleh sekelompok orang yang pegiat budaya di tepian Sungai Kapuas untuk menghidupkan meriam karbit. Yang meriam tersebut biasanya digunakan untuk perhelatan atau perlombaan, kemudian dibuat dari pohon kelapa. Dan
ukuran cukup besar dan jumlahnya cukup banyak biasanya dan suara juga cukup menggelegar bahkan bisa mencapai kurang lebihnya 10 kilometer dari titik bunyi begitu. Kemudian faktor kekuatan destinasi, kekayaan budaya yang pertama ini pastinya menjadi faktor kekuatan destinasi yang ada di Pontianak. Jadi keberagaman budaya itu, baik itu dari suku yang ada di sana, kemudian adat istiadatnya ini menjadi daya tarik dan kekuatan destinasi yang ada di Kota Pontianak. Keberagaman alam juga ada menjadi faktor penentu karena Pontianak juga masih didominasi dengan alam yang cukup terbuka, belum terlalu padat sehingga keberagaman alam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk yang menyukai alam. Lalu yang terakhir ada keramahan masyarakat. Sikap ramah yang terbuka dari masyarakat lokal yang ada di Kota Pontianak menciptakan pengalaman yang positif bagi pengunjung yang akan berwisata di Kota Pontianak dan berinteraksi di lingkungan sekitar. Faktor kelemahan dari destinasi yang ada di Kota Pontianak, yang pertama kurangnya promosi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, promosi yang masih kurang ini menjadi faktor kelemahan destinasi yang ada di Kota Pontianak. Lalu yang kedua, infrastruktur yang memang belum optimal. Jadi memang pembangunan ini memang masih berpusat di kota, tapi untuk bagian mulai ke arah timur itu memang sedikit agak terlambat sehingga infrastruktur ini perlu penunjang di daerah-daerah yang memang tidak hanya berpusat di kota saja. Kemudian untuk isu lingkungan, permasalahan lingkungan ini mulai dari pencemaran dan pengelolaan air yang kurang baik ini mempengaruhi daya tarik destinasi wisata karena pada saat musim kemarau biasanya air ini menjadi sulit karena Sungai Kapuas menjadi salah satu dan mungkin satu-satunya sumber mata air warga Pontianak khususnya yang kemudian didistribusikan melalui PDAM. Nah, sehingga ketika musim kemarau dan air sudah mulai surut begitu, jadi pendistribusian air ke wisata atau industri-industri penunjang pariwisata itu menjadi sedikit sulit, sehingga itu menjadi faktor kelemahan dari destinasi yang ada di Kota Pontianak melalui isu lingkungan. Saran untuk pengembangan destinasi, yang pertama adalah meningkatkan promosi yang tadi sudah ada. Menindaklanjuti dari keterbatasan promosi itu tentunya harus ditingkatkan promosinya. Aktif untuk mengkampanyekan mulai dari agen perjalanan, kemudian pemerintah, hingga masyarakat sekitar yang ada di Kota Pontianak. Lalu yang kedua, peningkatan infrastruktur. Infrastruktur tadi yang terbatas harus ditingkatkan dalam bentuk investasi baik itu pengembangan infrastruktur transportasi, fasilitas umum, dan memastikan kenyamanan wisatawan yang akan berkunjung. Yang terakhir adalah pemberdayaan komunitas lokal. Melalui Pokdarwis, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan destinasinya, memperkenalkan, kemudian melibatkan masyarakat setempat, agar dapat menjaga dan mendukung lingkungan wisatanya. Saran khusus untuk event dan konvensi, yang pertama ada dukungan untuk event lokal yang ada. Jadi mulai dari pemerintah dan semua elemen harus mendukung event-event lokal karena melalui event, khususnya dari sektor MICE, itu menjadi faktor penyumbang PAD terbesar, khususnya di kota-kota melalui event-event yang ada. Nah, sehingga ini perlu disupport lebih banyak dan lebih kuat, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat lokal yang ada di Kota Pontianak. Kemudian kerjasama dengan sektor pariwisata dan swasta, menggandeng perusahaan yang ada untuk meningkatkan dana dan sumber daya investasi dalam event dan konvensi yang akan diselenggarakan di Kota Pontianak. Lalu inovasi juga perlu untuk pemasaran event, menerapkan strategi-strategi baru, kemudian persaingan dengan kota-kota lain atau event-event sejenis untuk menggait wisatawan. Karena sekarang khususnya di generasi milenial saat ini, mereka gemar dengan event, pertunjukan, atau perhelatan-perhelatan yang memang menarik di suatu kota. Sehingga tak jarang mereka juga senang untuk berkunjung ke kota tersebut untuk menghadiri uh, pertunjukan tersebut, kemudian tentunya akan menghabiskan waktu di sana, baik itu 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari, dan tentunya akan menghidupkan UMKM di sana, penginapan juga menjadi hidup, kemudian UMKM juga hidup, kemudian jasa sewa transportasi dan lain sebagainya, sehingga perekonomian di Kota Pontianak dan kota yang akan dikunjungi akan menjadi hidup juga. Kemudian regulasi pemerintah untuk pariwisata apa saja? Yang pertama ada kebijakan pariwisata berkelanjutan. Nah, pemerintah juga sudah menerapkan regulasi ini untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya mementingkan event saat ini, pendapatan saat ini, tapi juga keberlangsungan anak cucu kita di masa mendatang.
Lalu insentif untuk investor. Jadi untuk memudahkan investor dapat memberikan kontribusinya kepada event-event atau pelaksanaan atau industri yang ada di Kota Pontianak, sehingga melalui insentif ini memudahkan akses mereka dengan tetap memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku, khususnya seperti sektor-sektor proyek pariwisata di hotel dan fasilitas lainnya. Ini akan menunjang untuk keberlangsungan pariwisata di Kota Pontianak melalui regulasi pemerintah. Yang terakhir adalah pelatihan untuk masyarakat melalui pelatihan service excellent, kemudian sertifikasi di berbagai sektor, baik itu di bidang perhotelan maupun pariwisata. Ini akan menunjang uh, kunjungan pariwisata dan wisatawan yang ada di Kota Pontianak. Jika memang pelayanan dari industri pariwisata cukup baik, tentunya wisatawan akan kembali berkunjung di Kota Pontianak. Nah, peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata itu apa saja? Yang pertama, partisipasi dalam pengembangan masyarakat ini dilibatkan dalam setiap kegiatan dan proses pengembangan pariwisata. Jadi tidak hanya mereka-mereka yang punya jabatan dan stakeholder tertentu saja, tetapi masyarakat juga dapat dilibatkan untuk memastikan bahwasannya pariwisata itu tepat guna, kemudian bermanfaat, serta masyarakat dilibatkan agar dapat lebih luas mempromosikan pariwisata itu sendiri. Kemudian membangun kesadaran budaya. Edukasi untuk masyarakat mengenai pentingnya menjaga budaya dan lingkungan ini juga perlu dari peran tersebut untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Dan yang terakhir, dukungan untuk acara lokal. Nah, ini penting. Di antara banyaknya event nasional yang ada, tentunya acara lokal ini perlu untuk disupport, khususnya yang berkaitan dengan event budaya. Karena event budaya ini tidak hanya penting untuk dilestarikan, tetapi juga novelty-nya, karena hanya ada di kota tersebut, sehingga perlu untuk dijaga, dipromosikan, sehingga budaya lokal di Pontianak juga nanti akan bertumbuh dengan pesat. Terima kasih Bapak Ibu untuk paparan saya. Semoga ini bermanfaat dan memberikan sedikit pencerahan buat Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Kota Pontianak. Kota Pontianak ini merupakan kota yang sangat nyaman untuk dikunjungi dengan fasilitas yang juga cukup memadai, jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke Kota Pontianak. Kami tunggu dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.